Selamat pagi murid-murid SD, khususnya murid kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Jumpa lagi di channel YouTube Murid SD, tempat mengajarnya guru dan tempat belajarnya murid-murid sekolah dasar. Belajar asik, belajar dari rumah. Baik anak-anakku kelas 6, dimanapun kalian berada, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran ketiga dan keempat, yang ada di buku siswa halaman 80 sampai 97. Pembelajaran ini kita sederhanakan ya, antara pembelajaran 3 dan 4. Kita ambil materi pokoknya saja atau kompetensi dasar yang esensial sesuai dari peraturan kurikulum darurat selama pandemi COVID-19 ini. Baik, sebelum kita mulai, silakan disiapkan dulu alat tulisnya ya. Buku tulisnya disiapkan, buku paketnya juga, dan jangan lupa alat tulis pensil atau pulpen nanti untuk menulis. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti setelah menonton tayangan video, siswa mampu menjelaskan manfaat lampu lalu lintas dengan tepat. 2. Setelah menonton tayangan video, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dari teks si kotak ajaib dengan benar. 3. Setelah menonton tayangan video, siswa mampu menjelaskan kewajiban sebagai pelajar. 4. Setelah menonton tayangan video, siswa mampu menjelaskan dampak kewajiban yang mereka lakukan bagi diri sendiri dan lingkungan. Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Nah, ini ada teks bacaan, judulnya Si Paralel Penyelamat Jalan, yang ada di buku siswa halaman 83. Saya bacakan ya, atau kalau kalian mau lihat di buku sambil lihat buku juga bisa. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel, berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan, jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai, sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lampu lalu lintas. Apakah kamu masih ingat? Tentu, aku masih ingat. Apakah kamu tahu cara kerja lampu lalu lintas? Ayo kita membuat lampu lalu lintas sederhana secara berkelompok. Nah, karena kalau membuat lampu lalu lintas mungkin kesulitan ya, karena kalian hanya ada di rumah, mungkin sendiri atau barangkali yang ada orang tuanya. Maka ini nanti saya akan tampilkan saja video cara membuat lampu lalu lintas sederhana ya. Artinya ini sementara kalian tidak perlu membuat ini. Coba andai saja kita bisa masuk di kelas, kalian bisa berkreasi ini ya. Tapi sayangnya karena sementara masih di rumah, maka cukup menonton saja. Tapi tidak ada salahnya juga bagi yang ingin mencoba untuk membuatnya. Saya sangat mengapresiasi itu. Sekarang kita ayo berkreasi membuat lampu lalu lintas sederhana.
Nanti bisa kalian lihat pada tayangan video berikut. Model lampu lalu lintas tersebut rangkaian campuran atau perpaduan antara rangkaian seri dan paralel. Hal tersebut dapat terlihat dari penyusunan lampu yang disusun secara sejajar atau bercabang, sehingga dapat dinamakan rangkaian paralel lampu. Sedangkan baterai pada gambar model lampu lalu lintas tersebut disusun secara seri. Penyusunan baterai seperti itu dapat dinamakan rangkaian seri baterai. Penyusunan baterai tersebut tidak harus secara seri. Baterai bisa disusun secara paralel juga. Akan tetapi, penyusunan lampu harus dilakukan secara paralel. Tujuannya adalah agar nyala lampu dapat saling bergantian. Keunikan dari model lampu lalu lintas tersebut adalah penggunaan saklar yang tidak biasa. Saklar yang digunakan bertahan, paku dan klip logam. Kegunaan klip logam di sini adalah untuk menyambungkan kabel sehingga arus listrik dapat mengalir dari baterai ke lampu. Pembuatan model lampu lalu lintas bisa dilakukan dengan banyak cara. Pada bagian saklar khususnya dapat dibuat secara bervariasi.
Ada yang menggunakan saklar tombol yang lebih praktis, ada pula yang menggunakan saklar berbahan klip logam dan paku payung seperti model lampu lalu lintas tersebut. Konsep pembuatan model lampu lalu lintas ini berdasarkan lampu lalu lintas asli. Hal tersebut dapat dilihat dari segi penyusunan lampu yang dilakukan secara berderet ke atas. Titik jumlah lampu yang digunakan ada 3, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Selain itu, cara kerja dari lampu itu juga dibuat mirip dengan aslinya, yaitu lampu menyala secara bergantian. Tadi kalian sudah belajar tentang penemu lampu lalu lintas ya. Artinya penemu itu juga memiliki kewajiban, yaitu menyelamatkan kehidupan masyarakat ya, karena dengan adanya lampu itu bisa menyelamatkan kehidupan masyarakat. Tadi awalnya mungkin ada terjadi kecelakaan, sekarang sudah meminimalisir ya, sudah tidak banyak terjadi. Nah, bagaimana dengan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar? Nah, ini berikut materinya. Datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Kita tidak melaksanakan kewajiban itu akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo, laksanakan kewajibanmu dengan penuh tanggung jawab ya. Baik, sekarang ada 2 gambar. Ini saya ambil 2 gambar saja ya. Gambar 1 yang atas ini dan gambar 2 yang ada di buku siswa halaman 92. Kalian akan mencoba belajar nanti untuk menuliskan ini penjelasannya ya. Misalnya pertanyaan, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Nah, gambar 1 seperti ini, berarti kewajibannya apa? Belajar dengan penuh semangat tuh ya. Gambar 2, gambarnya seperti ini, maka kewajibannya apa? Nah, ini masih apa toh? Kerja sama ya, atau bekerja kelompok. Nah, kewajibannya berarti bekerja sama dengan teman ketika menyelesaikan tugas. Nah, begitu ya. Begitu pula pertanyaan yang kedua, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Nah, ini menurut kalian apa ini? Sudah belum? Kalau gambarnya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua juga sama ya. Apa dampak bagi diri sendiri? Kemudian yang keempat pertanyaannya, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Yang kelima, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Nah, ini dikaitkan dengan keseharian kalian ya. Silakan nanti bisa dituliskan di kolom-kolom ini, dibuat tabel seperti ini. Gambarnya tidak perlu digambar ini ya, cukup ditulis saja nanti. Gambar 1 yaitu tentang anak yang belajar. Gambar 2 bekerja sama bersama teman. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang kalimat efektif. Pada pembelajaran 1 yang lalu, kamu telah membaca teks tentang si kotak ajaib. Masih ingat kan? Kamu telah menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Contohnya ini, para tamu-tamu duduk di kursi. Ini kalimat tidak efektif ya. Perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Nah, perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu menjadi tamu-tamu duduk di kursi atau para tamu duduk di kursi. Begitu, jelas? Ini ciri-ciri kalimat efektifnya kita belajarnya 1 dulu ya.
hemat, yaitu tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar lebih banyak lagi. Oke. Sekarang ubahlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada teks si kotak ajaib menjadi kalimat efektif. Nah ini ya, nanti bacaannya si kotak ajaib bisa kalian lihat di buku siswa halaman 61 sampai 62. Silakan nanti bisa sambil dibuka bukunya, dibaca sendiri ya. Kemudian dicari kalimat yang tidak efektifnya mana, kemudian dirubah menjadi kalimat efektif. Bisa? Nah, nanti coba kalian tulislah kalimat tidak efektif dan kalimat efektif yang ada pada teks bacaan si kotak ajaib menjadi tabel seperti ini. Jelas ya? Nah, itu pembelajaran kita hari ini, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kita memiliki tugas yang akan kalian kerjakan nanti ada 3 saja ya. 1. Sebutkan 3 manfaat lampu lalu lintas. 2. Tulislah kalimat tidak efektif dan kalimat efektif yang ada pada bacaan si kotak ajaib. Maaf, ini seharusnya menggunakan F ya. Kemudian tadi ya, membuatnya di bentuk tabel. Nah, tabel ada di slide sebelumnya. Kemudian yang ketiga, jelaskan kewajiban kalian sebagai pelajar dan dampaknya bagi kalian atau lingkungan. Tadi sama juga ada di dalam tabel ya, tidak perlu digambar. Jelas murid-murid SD? Baik, sekiranya pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita sudah banyak belajar ya materi yang kita pelajari, antara lain tadi ada apa saja? Lampu lalu lintas ya, termasuk penemunya, kemudian cara kerjanya, dan kita juga sudah melihat praktik cara membuat lampu lalu lintas. Kemudian yang kedua ada juga apa tadi? Kalimat efektif ya. Dan yang ketiga tadi tentang kewajiban sebagai pelajar. Begitu ya murid-murid SD. Jangan lupa tuliskan komentar ya, nanti nama, nomor kelas, dan sekolah kalian, supaya saya tahu bahwa kalian sudah belajar menggunakan channel YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video-video dari saya. Jangan lupa klik subscribe ya, kasih like, dan juga nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.